wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nugrahi Junior dari kelas 8A. Di sini saya akan memperhatikan bab 2, yaitu menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Gaya hidup manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini memang bermacam-macam. Semua itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman serta lingkungan tempat tinggalnya. Gaya hidup yang baik akan menjadikan kehidupan manusia menjadi baik pula. Gaya hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan gaya hidup yang paling ideal karena menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Gaya hidup yang hanya mementingkan kehidupan dunia saja akan membuat kehidupan seseorang menjadi tidak seimbang. Di antara gaya hidup yang hendaknya dihindari oleh manusia di masa modern dan banyak berkembang sekarang ini adalah gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Berikut pembahasan pengertian, dalil, larangan, faktor, cara, dan hikmah yang menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materialistik dan hedonis merupakan pola hidup yang cenderung dilakukan dalam kehidupan manusia modern. Berkembangnya pola hidup ini pada awalnya dianggap sebagai mana jawaban atas persoalan manusia untuk merasakan kehidupan yang layak. Materialistik berasal dari kata materia dalam bahasa Latin yang memiliki arti bahan, benda, ataupun barang. Materialistik berarti pandangan yang lebih mementingkan materi untuk mengantarkan hidup lebih bahagia. Pola hidup seperti ini bermakna menilai segala sesuatunya dilihat dari sisi materi, sehingga materi adalah satu-satunya hal yang penting. Masyarakat menjadi semakin tidak mengenal komunitas sosialnya disebabkan pengagungan terhadap sains dan teknologi. Seseorang yang memiliki sikap materialistik akan timbul iri hati dan berambisi menjadi kaya setiap kali melihat ada orang yang berlimpah harta di kehidupan mereka. Seperti sebagaimana masyarakat Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang tokoh kaya raya bernama Qarun yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Fakharaja ala qawmihi fi zinati qala allazina yuridunal hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Artinya, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Zaman modern sekarang pun keadaannya sangat mirip dengan zaman Qarun tersebut. Berbagai kemewahan orang kaya, selebritas, artis, olahragawan, dan pejabat dipertontonkan di televisi dan media sosialnya, sehingga masyarakat berkagum-kagum dan tentunya menjadi iri dan berambisi ingin menjadi wartawan seperti mereka. Sedemikian kuatnya ambisi tersebut, terkadang muncullah berbagai kasus yang melanggar hukum di masyarakat. Munculnya korupsi, pencurian, dan perampokan. Semua itu dilakukan karena terbuai dengan mencapai menjadi orang yang kaya secara instan dan kebutuhan mereka yang terhadap materi tersebut terpenuhi. Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang keras orang-orang yang mengumpulkan harta dan menganggap bahwa harta adalah segalanya, serta mereka tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam para pelakunya masuk neraka utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Zumar ayat 19 berikut. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Artinya, 1. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. 2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. 3. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. 4. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. 5. Tahukah kamu apakah neraka utama? 6.
Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan 7, yang membakar naik sampai ke hati. 8. Sesungguhnya dia api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. 9. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Hedonis berasal dari kata hedon dalam bahasa Yunani yang memiliki arti kenikmatan atau kesenangan. Jika dalam bahasa Inggris, hedonis berarti paham yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan yang paling utama dalam hidup. Pola hidup seperti ini berpandangan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, berpesta pora adalah tujuan utama hidup. Mereka tidak memandang kegiatan tersebut menyenangkan bagi orang lain atau tidak, karena mereka beranggapan bahwa hidup ini hanya sekali, sehingga mereka merasa ingin menikmati hidup yang lebih banyak lagi. Pada awalnya istilah ini diciptakan oleh salah seorang filsafat Yunani yang bernama Artispu. Hedonis memiliki arti mencari kesenangan dan menghindari kesengaran dengan batas yang masih normal. Tetapi semakin lama berkembangnya zaman, makna hedonis berubah menjadi mencari kesenangan sebanyak-banyaknya. Maka ini dipelopori oleh salah seorang imperialis dari Eropa. Orang-orang yang menganggap bahwa hidup ini hanya untuk kenikmatan saja hedonis, maka akan mencari barang-barang yang dapat memuaskan dirinya. Materialistik ada yang akhirnya mengakibatkan perilaku konsumtif atau pemborosan. Faktor, cara, dan hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Beberapa faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada 2 faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu internal dan faktor yang berasal dari luar eksternal. Adapun faktor internal sebagai berikut. Sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan lingkungan sosialnya. Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan didapat pelajari. Melalui belajar, orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dalam setiap individu. Motif perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestis merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestis itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. Adapun faktor eksternal sebagai berikut. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seorang. Kelompok memberikan pengaruh langsung adalah kelompok di mana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi. Sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok di mana individu tidak menjadi anggota di dalam kelompok keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam membentukkan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang bersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada 2 unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan status dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestis, hak-haknya, serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan satu peranan.
Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari, diri pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan, dan bertindak. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Adapun hikmah yang akan diperoleh apabila kita menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Terhindar dari sifat tamak terhadap harta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Hidupnya akan tentram karena merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya akan selalu bertambah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjauhi larangannya. Selamat dari ancaman siksa api neraka. Surah Al-A'la ayat 14-19. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadzal lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dari kekafiran dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Adapun kamu orang-orang kafir mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam suhuf lembaran-lembaran yang terdahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.